Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Amber, saya mempunyai dogi cewek, itu namanya Amber. Karena apa? Amber ini baru menggugat cerai Johnny Depp, rame di media sosial. Dan ini menjadi pribadi yang kuat. Semoga dogi saya menjadi pribadi yang kuat. Nah, hanya melirik sana lirik sini. Dia kalau saya buka pintu langsung bangkit, langsung mencari, mengejar saya. Karena setiap buka pintu saya kasih makan. Juga dengan ibu yang membantu di pastoran, selalu ngasih makan, maka dia selalu ikut ke sana kemari meminta makan karena terbiasa ngasih makan. Maka nanti kalau sudah lama nggak dikasih, dia akhirnya pulang sendiri di kandangnya dan tiduran. Nah, sekarang ini dia mengharapkan makan roti dari saya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang roti hidup. Tubuh Yesus benar-benar dagingnya makanan, darahnya minuman. Dan itu rupanya membuat pengikutnya pergi meninggalkan Yesus. Ajaran ini keras, siapa yang bisa menanggungnya? Dan mereka pun pergi. Tetapi Yesus mengatakan, bagaimana kalau nanti anak manusia kembali ke tempat di mana dia sebelumnya? Dia yang akan membawa keselamatan bagi kamu semua. Lalu Yesus menemui murid-muridnya, 12 murid yang tidak juga pergi meninggalkan dia. Yesus bertanya, apakah kamu tidak pergi juga? Tetapi kemudian Petrus menjawab, Tuhan, kemana kami harus pergi? Karena kami percaya Engkaulah yang kudus yang datang dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman bahwa bersama Yesus selama 3 tahun itu menjadi suatu pengalaman yang penuh rahmat bagi para murid. Pengalaman yang sangat formatif, yang menguatkan iman mereka, yang membuat mereka selalu bertahan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu yang membuat mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan saya mempunyai pengalaman bagaimana ketika saya tiba-tiba harus merasakan ditinggalkan oleh bapak saya pada waktu itu. Saya merasakan sekujur tubuh saya lemas pada waktu itu. Saya merasakan bapak saya yang sehat tiba-tiba sakit tidak terlalu lama, hanya 2 hari dan kemudian dipanggil Tuhan. Bahkan saya pun sempat mengcancel kepulangan saya untuk menemui bapak saya yang sakit. Dan akhirnya tidak menjumpai bapak saya pada saat hidup. Hanya vikol terakhir. Saya merasa bapak saya itu pulang ketika mau dibawa ke dokter itu masih sehat, segar bugar. Bahkan dia ketika ditunggu oleh Grab untuk membawa ke dokter, dia mengatakan saya menghabiskan rokok dulu, artinya masih sehat. Tetapi begitu pulang, selisih 1 hari drop, langsung dipanggil Tuhan. Saya menyesal, saya merasakan kok seperti ini pengalamannya. Apalagi waktu itu sedang COVID, di mana banyak orang yang biasa menjadi kenalan bapak saya tidak bisa melayat. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang bagi saya penuh beban. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa cara meninggalkan bapak saya meninggalkan saya seperti ini? Yang berkuasa atas hidup dan mati adalah Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya bahkan tidak diberi kesempatan untuk berjumpa, ngobrol, menghibur, mendoakan yang terakhir ketika masih hidup bapak saya. Maka saya tentu saja protes. Tetapi ketika melihat banyak umat juga yang meninggal karena COVID, banyak orang yang juga akhirnya meninggal karena bahkan penguburannya juga entah COVID entah tidak pada zaman-zaman puncak-puncaknya COVID itu tidak ditunggui oleh orang lain. Bahkan langsung harus dimakamkan dari rumah sakit. Bahkan
Ada yang jam 9 malam. Saya kemudian mulai bertanya, apakah kamu juga akan meninggalkan saya? Tidak pergi juga? Apakah kamu masih mau protes? Banyak hal yang dihadapi oleh orang. Penderitaanmu bukan penderitaan yang seakan-akan paling berat, tetapi penderitaanmu adalah akan menunjukkan kemuliaanku. Maka pelan-pelan sampai sekarang saya mulai mencoba metani, merefleksikan kemuliaan Tuhan macam apa yang aku dapatkan dengan meninggalnya bapak saya secara seakan-akan tiba-tiba. Sakitnya hanya sebentar. Dan ini yang membuat saya kemudian menjawab pada Yesus. Kepada siapa kami akan pergi? Saya selalu mencoba berpasrah kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang selalu memberikan damai bagi saya, mencintai saya. Peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi alasan saya untuk mengutuk Tuhan, pelan-pelan kita refleksikan. Dan itu yang membuat saya semakin merasakan tambah iman dan rahmat. Semoga kita semua yang mengalami pengalaman-pengalaman pahit tidak menguntungkan bagi hidup kita. Pelan-pelan kita tidak akan meninggalkan Yesus sumber hidup. Sebagaimana Petrus mengatakan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Kami tahu Engkaulah yang kudus dari Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.